ospek ya, pembicaraan kita tentang ospek. Pokoknya berakhirlah 3 hari itu dengan selamat, dengan sehat sentosa, dan udah dapat sertifikatnya juga kan. So, nggak usah lama-lama, kita datang ke pelajarannya. Oke. Dalam pelajarannya itu ada 14 ya, 14 pelajaran yang kita belajar itu, dan dosen-dosennya juga emang ada yang mantan pramugari, ada yang dari mantan pilot, ada yang dari staf bandara juga, dosen-dosen kita itu yang seperti itu. So, apa saja sih 14 pelajaran yang aku belajar waktu itu? Pertama itu ada dangerous good, aviation knowledge, aviation security, ada cabin practice, ada flight announcement, terus flight safety, ada food and beverage, rule and procedure, communication skill, English for airlines, voice grooming, social grace, dan terakhir swimming. Oh ya, aku nggak bisa berenang. Okay, dangerous good. Apa sih itu dangerous good? Dangerous good itu barang-barang yang berbahaya gitu yang kita bawa. Biasanya kalau di bandara kita bawa korek, macis gitu kan, itu bakal ditahan karena emang nggak bisa membahayakan juga sih dalam pesawat seperti itu. Kalau aviation knowledge itu tentang apa ya, kayak pengertian tentang bandara gitu, tentang lapangannya, tentang landingnya, tentang pokoknya yang ada dalam bandara lah, seperti itu yang dipelajari sih. Aku rada-rada lupa sebenarnya. Oh ya, nanti cari aja di Google, pasti Om Google ngasih tahu kalian. Terus ada aviation security atau biasa disebut AFSEC. AFSEC itu yang pakai seragam-seragam biru. Ya, itu dia AFSEC-nya itu. Dia seragam-seragam biru gitu. Mereka yang menjaga keselamatan penumpang di dalam bandara seperti itu. Terus kabin praktis. Kabin praktis ini adalah salah satu apa materi utama yang harus dipelajari tentang pramugari karena itu kayak apa ya, melayani penumpang dalam pesawat, baik itu kita dari cara kita gitu ramah gitu, senyum ke penumpang, melayani penumpang dengan baik ya, seperti itu makanya dipelajari seperti itu. Terus ada flight announcement itu kita pelajari tentang uh, apa, pengumuman di bandara seperti itu. Flight announcement itu kayak kita mengumumkan, belajar pengumuman, kita di situ belajar pengumuman buat boarding, buat suruh masuk penumpang gitu untuk naik. Jadi kayak kita dengar di dalam bandara itu ada pengumuman seperti itulah, kita belajar kayak gitu. Dan juga flight safety itu agak kita belajar itu karena agar supaya orang yang dalam pesawat atau penumpang merasa nyaman, merasa tenang, supaya mereka sampai dengan tujuan yang selamat. Seperti itu kita menjaga ketentraman mereka seperti itu. Ada juga passenger handling. Passenger handling itu uh, kita melayani penumpang di bandara, proses apa, reservasi mereka, tujuan mereka di mana seperti itu. Jadi itu pelajaran buat staff juga sih, staff bandara seperti itu. Jadi yang dosen itu waktu itu staff bandara waktu itu. Ada juga rule and procedure. Rule and procedure itu apa sih? Rule itu aturan, prosedur ya prosedur. Jadi ya aturan dalam penerbangan, prosedurnya. Jadi kita belajar seperti itu. Itu Ibu Anita, dosen Anita dari mantan pramugari Garuda Indonesia waktu itu yang kasih kita pelajaran itu, rule and procedure.
Oke, tapi buat Ibu Anita, terima kasih untuk pelajarannya. Ibu Anita juga udah berpulang ya, berapa tahun lalu ya, 2 tahun lalu kayaknya udah berpulang. Semoga almarhumah diberikan ketenangan di atas sana. Oke, lanjut. Terus ada food and beverage. Food and beverage, pasti teman-teman juga udah tahu apa itu ya. Tapi kami di sini seorang pramugari belajar food and beverage itu kita belajarnya di hotel. Waktu itu kita belajarnya di Swiss Bell Hotel yang ada di Manado. Waktu itu kita suruh bayar reservasinya 500.000 waktu itu. Di sana kita belajar makan, cara makan, gimana megang pisau, gimana megang garpu gitu. Belajar tentang menu utama, tentang apa dessert, tentang main course, appetizer, seperti itu. Cara makannya, megang gelasnya, jadi kayak dilatih gitu seperti itu. Ada juga apa ya? Apa? Communication skill itu jadi kita dites one by one. Jadi aku sama teman-teman dilatih gimana cara berbicara bahasa Inggris, gimana cara menjawab penumpang kalau misalnya dari luar negeri seperti itu. Cara komunikasi dengan baik seperti itu. Dan waktu itu aku nilainya 90 ya, 95 kalau nggak salah. Communication skill itu yang dosennya itu Ibu Daisy kalau nggak salah. Dia punya apa jual tiket gitu, seperti itu, punya usaha jual-jual tiket buat ke bandara seperti itu. Dia mantan pramugari Lion Air. Ada juga English for Airlines ya, pastinya kita belajar tentang bandara ya, tentang dalam pesawat, benda-benda apa yang dalam pesawat dengan bahasa Inggris seperti itu. Ada juga voice grooming. Voice grooming itu tentang wajah kita, penampilan kita, tentang rambut kita, pokoknya semuanya tentang kebersihan, tentang segala macam. Jadi waktu itu kita disponsori oleh Oriflame. Jadi waktu bayarnya 300. Jadi kita ikut kelas Oriflame tentang cara makeup dan segala macam, skincare seperti itu. Terus social grace. Social grace itu apa sih? Itu suatu materi yang harus didapat oleh pramugari atau pramugara, yaitu cara berperilaku dengan sopan, berkomunikasi dengan baik, beretika sesuai dengan budaya setempat, seperti itu ya, social grace. Dan terakhir adalah swimming. By the way, aku emang gak bisa berenang. Bukannya gak bisa, tapi emang susah ya. Gak bisa ya sebenarnya. Dan itu nilai aku waktu itu 60. Fair. Dan emang gak bisa berenang. Seperti itu. Dan oh ya, ini jadi aku udah dapat ijazahnya. Bisa kalian lihat di sini. Itu ijazahnya aku. Dan ini ada nilai-nilainya. Kalian bisa lihat sendiri. Nilainya nggak bagus ya. Ya, lumayan lah. Dan ya, oh ya, waktu sekolah juga selama 6 bulan itu per bulan itu aku bayarnya 1.700.000 ya, 1.700.000. Pokoknya kalau dibulatkan semuanya itu udah 18 jutaan ya waktu itu tahun 2015 ya. Aku lulus itu 22 Desember 2015, jadi sebelum Natal ya udah lulus ya. Tapi ambil ijazahnya tahun depan karena kan Natalan dulu.
Oke, sekilas tentang pengalaman aku selama 6 bulan aku sekolahnya, pendidikannya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Maaf kalau ada salah kata ya. Aku rada lupa sebenarnya. Cuman aku eh, ingat-ingat aja tentang gimana aku sekolah dulu seperti itu. Oh ya, by the way, aku juga pernah jadi panitianya. Setelah aku lulus, aku jadi panitia, ditunjuk seperti itu, ditunjuk sama Kak Ismaniar tahu, Kak Lia waktu itu ditunjuk sebagai panitia buat training anak-anak ospek ospek mereka gitu. Jadi banyak pengalaman sih waktu tahun 2015 itu. Dan ya, pasti kalian juga bertanya-tanya kenapa nggak lanjut, kenapa nggak jadi pramugari. Ya, banyak cerita di belakang itu ya, kisah di balik layar. Jadi um, untuk saat ini aku berkarya aja lewat YouTube ini. Jadi aku mohon subscribe channel aku. Jangan lupa like, share, dan komen juga. Oke, terima kasih udah menonton videonya. Tonton sampai habis ya. Dan sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Oke, bye-bye.